Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Mahabharata untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya, Ambo yang sudah dibawa Bhisma ke istana Hastinapura menolak untuk dinikah oleh Wicitrawirya, sehingga Bhisma terpaksa mengembalikan Ambo kepada Salwa. Tapi Salwa pun tidak ingin menerima Ambo sebagai istrinya. Maka Ambo terlunta-lunta sedih hatinya dan menaruh kebencian yang sangat kepada Bhisma. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Pada zaman dahulu kala sering terjadi pertempuran-pertempuran panjang dan sengit antara para dewata dengan para raksasa. Mereka berebut ingin menguasai ketiga dunia. Para dewata dipimpin seorang resi bernama Brihaspati yang sangat terkenal karena pengetahuannya yang mendalam tentang kitab-kitab Weda. Sedangkan para raksasa dipimpin Mahaguru Sukra yang arif bijaksana. Brihaspati dan Sukra sama-sama ahli perang yang sangat termasyhur. Tetapi Sukra memiliki keunggulan yang sangat mengerikan, yaitu ilmu gaib Sanjiwini yang dapat menghidupkan siapa saja yang sudah mati. Jadi setiap kali ada raksasa mati di medan pertempuran, Sukra dapat menghidupkannya lagi, begitu berkali-kali, sehingga jumlah mereka tak pernah berkurang dan mereka dapat melanjutkan perang melawan para dewata. Akibatnya para dewata selalu kalah melawan para raksasa. Akhirnya para dewata berunding mencari akal untuk mengalahkan para raksasa. Diputuskanlah untuk menemui Kaca, putra Brihaspati, dan meminta bantuannya. Mereka berharap Kaca bisa menawan hati Sukra dan membujuknya agar ia diizinkan menjadi murid Mahaguru itu. Dengan murid Sukra, para dewata berharap Kaca bisa menguasai ilmu gaib Sanjiwini dengan cara mulia atau cara curang, sehingga para dewata bisa terhindar dari kekalahan terus-menerus. Kaca menyanggupi permintaan para dewata. Ia lalu pergi menghadap Mahaguru Sukra yang tinggal di istana Raja Vrihasparwa, raja para raksasa. Sampai di hadapan Mahaguru itu, Kaca memberi salam hormat lalu berkata, "Hamba ini cucu Resi Angiras dan anak Resi Vrihaspati. Hamba telah bersumpah menjadi seorang Brahmacarin dan ingin menuntut ilmu di bawah asuhan yang mulia Mahaguru. Sesuai adat, seorang guru yang bijaksana tidak boleh menolak murid yang ingin berguru kepadanya." Maka Mahaguru Sukra berkata, "Kaca, engkau adalah keturunan keluarga baik-baik. Aku terima kau sebagai muridku, dan ingatlah, aku terima kau karena aku ingin menunjukkan hormatku kepada Resi Vrihaspati, ayahmu." Demikianlah Kaca pun menjadi murid Mahaguru Sukra. Semua tugas kewajiban yang diberikan oleh gurunya dikerjakannya dengan sungguh-sungguh. Salah satu tugasnya adalah menghibur putri Mahaguru Sukra yang bernama Dewayani. Mahaguru itu hanya memiliki seorang anak. Tak heran Dewayani menjadi tumpahan kasih sayangnya. Semua keinginannya selalu dikabulkan. Kaca diperintahkan menghibur Dewayani dengan menyanyi, menari,
atau mengajaknya bermain. Lama-kelamaan Kaca tertarik kepada putri itu, tetapi karena ia telah bersumpah menjadi Brahmacarit yang sepenuhnya mengabdikan diri untuk belajar ilmu agama di bawah bimbingan seorang guru dan mengamalkan segala kebajikan hidup tanpa menikah, ia menahan diri dan berusaha keras untuk tidak melanggar sumpahnya. Sementara itu para raksasa yang mengetahui bahwa pemimpin mereka mengambil anak Brihaspati sebagai murid merasa cemas dan curiga. Jangan-jangan niat Kaca tidak tulus berguru. Jangan-jangan sebenarnya Kaca ingin mencari kesempatan untuk membujuk gurunya agar memberikan rahasia ilmu gaib Sanjiwini. Karena itu mereka berunding mencari akal untuk membunuh Kaca. Pada suatu hari seperti biasa, Kaca mengembalakan sapi-sapi gurunya ke padang rumput. Tiba-tiba datang beberapa raksasa, mereka menyergapnya lalu membunuhnya. Mayat Kaca dicincang dan dibiarkan menjadi makanan anjing. Sore harinya sapi-sapi itu pulang ke kandang tanpa Kaca. Dewayani yang melihat hal itu merasa cemas. Ia segera menemui ayahnya, katanya sambil menangis terseduh-seduh. Matahari telah terbenam dan pedupaan untuk pemujaan malam Ayahanda telah dinyalakan, tetapi Kaca belum pulang. Sapi-sapi gembalaannya sudah pulang ke kandang. Ananda khawatir kalau sesuatu yang buruk menimpa Kaca. Tolonglah dia, ayah. Ananda sangat mencintainya dan tak dapat hidup tanpa dia. Mendengar permohonan putri kesayangannya, Mahaguru Sukra segera mengucapkan mantra dengan kesaktiannya. Ia tahu Kaca sudah mati. Karena itu untuk menghidupkan kembali dan memanggil pemuda itu, ia mengucapkan mantra gaib Sanjiwini. Seketika itu juga Kaca hidup kembali dan berada di hadapan mereka dengan wajah tersenyum. Dewayani bertanya, mengapa ia terlambat pulang? Kaca bercerita ia diserang dan dibunuh para raksasa ketika sedang mengembalakan sapi. Tapi bagaimana ia bisa hidup kembali dan berada di hadapan mereka? Ia tidak bisa menerangkannya. Para raksasa kecewa melihat Kaca hidup kembali. Mereka terus memata-matai pemuda itu, mencari kesempatan untuk membunuhnya. Suatu hari Kaca pergi ke hutan mencari bunga yang langka untuk Dewayani. Ketika sedang berada di dalam hutan lebat, ia disergap para raksasa lalu dibunuh. Mayatnya dicincang, dibakar lalu abunya dibuang ke laut. Berhari-hari Dewayani menunggu, tetapi Kaca tak pulang-pulang. Akhirnya putri itu menghadap ayahnya dan mengadukan hal itu kepadanya. Sekali lagi Resi Sukro menggunakan ilmu gaib Sanjiwini dan memanggil Kaca. Pemuda itu hidup kembali. Para raksasa semakin geram. Ketika ada kesempatan untuk ketiga kalinya, mereka membunuh Kaca. Dengan cerdik mereka membakar mayatnya, lalu mencampurkan abunya ke dalam minuman anggur yang mereka persembahkan kepada Resi Sukra. Tanpa curiga, pemimpin mereka meminum anggur itu. Sore harinya, sapi-sapi itu pulang kandang tanpa gembalanya. Sekali lagi Dewayani menghadap ayahnya menangis dan mohon agar ayahnya memanggil dan menghidupkan kembali Kaca. Resi Sukra menghibur anaknya. Walaupun ayah sudah 2 kali menghidupkan Kaca, rupa-rupanya para raksasa sudah bertekad membunuhnya. Wahai anakku, kematian adalah hal biasa. Sungguh tidak pantas orang yang berjiwa besar seperti engkau menangisi kematiannya. Nikmatilah hidupmu yang dilimpahi berkah kegembiraan, kecantikan dan kemurahan hati, serta penuh damai di dunia.
Dewayani tak merasa terhibur oleh kata-kata ayahnya. Ia sangat mencintai kaca. Demikianlah sejak dunia tercipta, nasihat Resi yang paling bijaksana pun tak pernah bisa menghilangkan duka hati seorang wanita yang kehilangan kekasihnya. Kaca, cucu Angiras dan putra Wrihaspati adalah pemuda yang tidak berdosa. Ia telah menyerahkan diri untuk melayani kita. Aku mencintainya sedalam lubuk hatiku, tapi sekarang ia mati dibunuh. Hidupku menjadi hampa dan tanpa cinta. Karena itu, wahai ayahanda, aku akan mengikutinya. Setelah berkata demikian, Dewayani berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Resi Sukra tak tega melihat putri kesayangannya berduka. Ia marah kepada para raksasa yang telah membunuh kaca. Pembunuhan terhadap Brahmana adalah dosa terkutuk. Mereka pasti akan mendapat balasan yang timpal. Sekali lagi Resi Sukra mempergunakan ilmu gaib Sanjewini untuk menghidupkan kaca. Sekali lagi kaca hidup kembali dari anggur yang sudah masuk ke lambung Sang Maha Guru. Tetapi ia tidak bisa keluar karena berada di tempat yang sangat aneh. Ia hanya dapat menjawab dengan menyebutkan namanya dan mengatakan tempat ia berada. Mendengar itu, Resi Sukra berkata dengan geram, "Hei Brahmacarin, bagaimana engkau bisa masuk ke dalam tubuhku? Apakah karena perbuatan para raksasa? Sungguh keterlaluan. Ingin rasanya aku membunuh mereka semua dan menyatukan diriku dengan para dewata. Tapi sebelum itu kulakukan, ceritakan dulu semuanya kepadaku." Dengan susah payah dari dalam lambung Resi Sukra, kaca menceritakan apa yang dialaminya. Resi Mahasakti itu menyaut, "Kini aku Resi Sukra yang suci, luhur budi, dan termasyhur, menjadi geram karena ditipu dengan persembahan minuman anggur. Karena itu, demi kebajikan dan peri kemanusiaan, kuperingatkan bahwa kesucian dan keluhuran budi akan meninggalkan siapapun yang minum anggur dengan tidak bijaksana. Orang yang demikian akan terkutuk. Demikian pesanku, dan hal ini akan dinyatakan dalam kitab-kitab suci sebagai larangan yang tak boleh dilanggar." Setelah berkata demikian, Resi Sukra memandang Dewayani sambil berkata, "Anakku sayang, sekarang kau harus memilih. Kalau kau ingin kaca hidup kembali, ya harus keluar dari dalam tubuhku, dan itu berarti kematian bagiku. Ya hanya bisa hidup di atas kematianku." Dewayani menangis terseduh-seduh sambil berkata, "Oh Dewata, sungguh pilihan yang tak mungkin kupilih. Aku sangat menyayangi ayahanda dan kaca. Jika salah satu dari kalian mati, aku akan mati. Aku tak sanggup hidup tanpa kalian berdua." Sambil mencari jalan untuk menyelesaikan masalah berat itu, Resi Sukra berkata kepada kaca, "Wahai putra Wrihaspati, sekarang aku tahu apa sesungguhnya niatmu datang berguru kepadaku. Kau akan memperoleh apa yang kau inginkan. Aku akan menghidupkan kau kembali demi Dewayani, dan demi dia pula aku tidak boleh mati. Satu-satunya jalan adalah mengajarkan ilmu gaib Sanjewini kepadamu. Dengan menguasainya, kau akan bisa menghidupkan aku kembali, meskipun tubuhku hancur telah mengeluarkan engkau. Berjanjilah untuk menggunakan ilmu gaib Sanjewini yang akan kuajarkan kepadamu untuk menghidupkan aku kembali, agar Dewayani tidak berduka atas kematian salah satu dari kita." Dari dalam lambung gurunya, kaca mengucapkan janjinya. Demikianlah Maha Guru Sukra memberikan rahasia ilmu gaib Sanjewini pada kaca. Ketika itu juga kaca keluar dari dalam tubuh gurunya.
Sementara sang resi langsung rubuh wafat dengan tubuh hancur berkeping-keping. Kaca memenuhi janjinya, ia segera sujud di depan jenazah gurunya dan mempergunakan ilmu gaib sanjiwini. Katanya, guru yang ikhlas membagi ilmu pada muridnya ibarat seorang ayah yang mengasihi putranya. Karena aku keluar dari tubuhmu, maka aku adalah anakmu juga. Berapa tahun lamanya Kaca meneruskan hidupnya sebagai murid Resi Sukra, sampai tiba waktunya untuk kembali ke dunia para dewata. Ketika saat itu tiba, ia mohon diri kepada gurunya. Sang resi merestuinya dan mengizinkannya pergi. Kemudian Kaca minta diri kepada Dewayani. Putri jelita ini dengan hormat berkata, "Wahai cucu Angiras, kau telah menawan hatiku dengan kesucian hati, hidupmu yang tidak bercacat, kemajuanmu dalam menuntut ilmu, dan asal-usulmu yang agung. Sejak lama aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Walaupun kau tetap teguh menjalankan sumpahmu sebagai Brahmacarin, tapi sudah selayaknya sekarang engkau menerima cintaku dan sudi membuatku bahagia dengan menikahiku." Kaca menjawab, "Oh Dewayani yang suci, engkau adalah putri Mahaguru yang selalu kusegani. Aku hidup kembali setelah keluar dari tubuh ayahmu. Karena itu aku kini menjadi saudaramu seayah. Sungguh tidak pantas jika engkau memintaku agar sudi mengawinimu." Dewayani berkata, "Engkau anak Prihaspati yang patut kuhormati dan bukan anak ayahku. Aku yang menyebabkan engkau bisa hidup kembali, karena aku mencintaimu dan mengharapkan engkau menjadi suamiku. Tidak pantas engkau meninggalkan aku yang tidak berdosa ini tanpa memberiku kesempatan untuk mengabdi kepadamu." Kaca menjawab, "Jangan mencoba membujukku untuk melakukan hal yang tidak benar. Engkau sungguh jelita dan semakin jelita dalam keadaan marah seperti sekarang. Tetapi aku adalah saudaramu. Abdikanlah hidupmu untuk kebajikan dalam bimbingan ayahmu, Mahaguru Sukra. Jalani hidupmu seperti dahulu. Berdoalah dan relakan aku pergi." Setelah berkata demikian dengan lembut, Kaca melepaskan diri dari pegangan Dewayani dan kembali ke dunia para dewa.